Halo, perkenalkan nama saya Devi Lestari dari mahasiswi Digital Public Relation Telkom University. Saat ini saya akan membawakan materi mengenai serikat pekerja yang ada di hubungan industrial. Apa itu serikat pekerja? Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Buruh, yaitu serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk pekerja. Sifatnya bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab dalam membela atau melindungi hak pekerja dan keluarganya, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraannya. Adapun fungsi dari serikat pekerja yaitu sangat krusial. Yang pertama, sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerjasama dan penyelesaian perselisihan industrial. Yang kedua, ada sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenaga kerjaan sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga, ada sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak kepentingan pekerja sebagai anggotanya. Adapun beberapa manfaat serikat pekerja yang dapat dirasakan oleh pekerja saat bergabung pada serikat pekerja. Yang pertama, terdapat dukungan dari sesama pekerja untuk memperjuangkan haknya. Yang kedua, menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan perusahaan. Yang ketiga, pendamping karyawan apabila menerima perlakuan yang tidak adil dari perusahaan. Yang keempat, menciptakan hubungan yang sehat dengan karyawan. Hal ini dikarenakan di dunia seperti saat ini, kehidupan pekerja sangat rentan dengan yang mengalami stres akibat kerja, jam kerja panjang, upah pas-pasan, seksual harassment di tempat kerja, PHK, demosi, mutasi, dan hal lainnya yang mungkin terjadi secara tiba-tiba. Oleh karena itu, di serikat pekerja ini dapat membantu kita agar terhindar dari hal-hal tersebut. Berikutnya, terdapat bagaimana cara kerja serikat. Yang pertama, serikat berhak menjadi representatif para pekerja. Yang kedua, menjadi lawyer yang sah saat terjadi perselisihan antara pekerja dengan perusahaan. Yang ketiga, serikat juga dapat menyampaikan aspirasi pekerja kepada perusahaan dengan mengadvokasinya. Ada dua jenis serikat pekerja yang ada di Indonesia. Yang pertama, serikat yang didirikan oleh pekerja dalam satu perusahaan maupun di beberapa perusahaan. Yang kedua, serikat yang didirikan oleh pekerja yang tidak bekerja di perusahaan. Saat ini, serikat juga dapat didirikan oleh pekerja-pekerja dari lintas perusahaan maupun lintas sektor. Dan sudah banyak serikat-serikat yang terbentuk berbasis profesi tetap, tapi tidak bekerja dalam satu perusahaan. Di Indonesia sendiri terdapat banyak serikat pegawai yang harus terdaftar resmi di Kementerian Tenaga Kerja. Mengacu kepada data Kemnaker, jumlah serikat pegawai di tahun 2017 sendiri sudah mencapai 7.000 organisasi. Beberapa contoh serikat pekerja yang ada di Indonesia diantaranya adalah ILO atau International Labour Organization, PPMI, Persatuan Pekerja Muslim Indonesia, FSPMI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KASBI, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Adapun contoh kasus demo yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, yaitu demo yang dilaksanakan di Istana dan Balai Kota DKI yang menuntut kenaikan UMP. Berdasarkan pernyataan dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, yaitu Said Iqbal, menyampaikan sekitar 1.000 buruh melakukan demo di depan Mahkamah Konstitusi dan Balai Kota DKI Jakarta pada tanggal 8 Desember 2021. Said Iqbal mengatakan terdapat 3 lokasi yang didatangi massa, yaitu MK, Istana Negara, dan Balai Kota DKI Jakarta. Disebutkan di MK pihaknya mempertanyakan 4 hal terkait keputusan MK soal uji formil Undang-Undang Cipta Kerja yang disampaikan secara tertulis. Di MK, peserta aksi menyampaikan surat meminta penjelasan Mahkamah Konstitusi terhadap keputusannya terkait uji formil UU Cipta Kerja. Usai dari MK, masa buruh bergeser ke Balai Kota DKI Jakarta untuk menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait peninjauan ulang UMP DKI. Berikut adalah materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, sampai bertemu di lain kesempatan.